Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM 2400271. Selanjutnya yaitu pembahasan bab 3 yang berjudul pendekatan gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Gaya adalah cara di mana seorang pemimpin bertindak. Itulah caranya pemimpin berperilaku sambil memotivasi, mengarah, dan mencapai tujuan. Gaya dapat bersifat fisiologis, seperti dalam tubuh bahasa, suara, kontak mata, dan kata-kata yang digunakan, atau karakteristik seperti dalam menunjukkan kerendahan hati atau intelektif, seperti dalam menjadi cerdas atau seorang intelektual. Gaya bisa berwujud atau tidak berwujud. Itu gaya yang digunakan seorang pemimpin akan tergantung pada nilai-nilai individu, kepercayaan, latar belakang budaya, latar belakang organisasi, dan preferensi pribadi. Adapun gaya-gaya kepemimpinan yaitu terbagi 10. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis. Gaya ini terkadang disebut sebagai kepemimpinan yang terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya otokratis ditandai dengan adanya petunjuk yang sangat banyak sekali dan berasal dari pemimpin, dan tidak ada satupun peran para anak buah dalam merencanakan dan sekaligus mengambil suatu keputusan. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipatif adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Gaya kepemimpinan partisipatif terkadang disebut sebagai gaya kepemimpinan yang terpusat pada anak buah, kepemimpinan dengan adanya kederajatan kepemimpinan partisipatif atau konsultatif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri, yaitu pemimpin jarang memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang keempat, gaya kepemimpinan birokratis dilukiskan dengan menyatakan pemimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Yang kelima, gaya kepemimpinan laissez-faire akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat dan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Yang keenam, gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian adalah gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh si pemimpin yang bergaya otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Yang ke-8, gaya kepemimpinan karismatik. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik ini adalah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara bicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan ini akan visionaris. 9. Gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis ialah umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil risiko, dan mereka cenderung mencari aman. Yang A, pendekatan teori sifat. Seorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Teori tersebut keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Tetapi dalam teori sifat terdapat kelemahan, yang mana tidak selalu ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan. Situasi dan kondisi tertentu yang ternyata memerlukan sifat tertentu pula berbeda dari yang lain. Yang B, pendekatan teori perilaku. Bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilaku pemimpin dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memberi perintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan atau memotivasi, cara membimbing dan mengarahkan,
dan menegakkan disiplin. Cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi. Berikut merupakan bagian dari teori perilaku yang mana yang pertama yaitu teori X dan Y, 2 studi kepemimpinan Universitas IOWA, 3 studi kepemimpinan Universitas OHIO, 4 studi kepemimpinan Universitas Michigan, 5 managerial grade, 6 4 sistem manajemen Likert. Selanjutnya C, teori kontingensi, yaitu menunjukkan bahwa resistensi atau teori kepemimpinan sebelumnya yang melakukan asas-asas untuk umum untuk semua situasi. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu jalan kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Pendekatan situasional menekankan pentingnya faktor kontekstual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Variabel situasional yang penting adalah karakteristik pengikut, jenis organisasi, dan sifat lingkungan eksternal. Pendekatan tersebut merupakan 2 subkategori utama. Salah satu peneliti berusaha mengungkap seberapa jauh proses kepemimpinan itu sama atau unik antar berbagai jenis organisasi, level, manajemen, dan budaya. Metode penelitian utama yang digunakan adalah Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang saya salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.